Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini materi yang kedua. Setelah itu masuk materi yang ketiga dan seterusnya, nanti ada praktek ya. Nah, nanti kita bahas setelah selesai materi ini, kita bahas gimana. Mau di sini atau di tempat lain? Maksudnya di lab. Ya, nanti kita bahas ya. Hari ini kita bahas tentang sekilas ya, tentang keamanan cyber atau keamanan sistem lah ya secara umum ya. Yang kita bahas hari ini adalah ancaman keamanan, jenis dan model serangannya, biar tahulah sedikit-sedikit ya. Kemudian potensi kejahatan di internet itu. Lalu ada social engineering, mungkin pernah dengar ya. Rekayasa sosial tahu. Nantilah seperti apa kita lihat ya. Kemudian masalah terbesar keamanan itu apa? Keamanan sistem ya. Kemudian bagaimana cara mencegah serangan, dan yang terakhir adalah cyber law. Ya, hukum cyber seperti apa. Jadi supaya kita tahu, nanti jangan sembarangan juga. Walaupun kita bebas melakukan apa saja, tapi bebas itu bebasnya terbatas. Ada batasannya ya. Nah, ini ancaman keamanan. Kalau zaman dulu ancaman keamanan itu secara fisik langsung ya, ini seperti ini ya, pokoknya dirusak pakai alatnya pun kelihatan secara fisik, pukul langsung dan seterusnya ya, atau dengan cara di bom misalnya, seperti itu cara merusak. Hari ini caranya sudah berubah, cuman gini-gini aja, ketak-ketik rusak. Ada yang bisa meledak bahkan hanya dengan jarinya aja ya. Bahkan ada orang bisa terbunuh hanya gara-gara jari juga ya. Zaman sekarang kan bikin fitnah macam-macam, orangnya malu bunuh diri misalnya. Itu termasuk bagian dari ancaman-ancaman ya. Ya, ada 4 sumber ancaman keamanan. Yang pertama adalah manusia, orangnya. Yang kedua itu perangkat keras ya, ini bisa jadi sumbernya, bisa juga jadi target sekaligus tuh ya. Jadi ada manusianya, ada perangkatnya, perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, sistemnya. Lalu ada lagi nature itu alam ya. Alam juga bisa jadi ancaman. Yang baru-baru kemarin terjadi, bahkan yang sekarang baru aja terjadi di Kalimantan Selatan, apa? Yang akibat nature katanya, akibat alam, apa? Di Kalimantan Selatan baru aja rame tuh, banjir ya, katanya alam. Memang betul prosesnya karena alam, tapi sebelum sampai ke alam itu tadi ada proses yang manusia sebetulnya jadi penyebabnya ya. Bukit-bukitnya tuh, hutan-hutannya itu pada gundul semua. Kalau hujan dari sana nggak ada yang nahan air, kalau ada pohon-pohonnya masih hidup, dia nyerap air ya. Karena yang nyerap nggak ada, akhirnya langsung turun. Nah, seperti itu. Kita sebut alam, padahal sebab awalnya adalah sebenarnya human, manusia. Nah, kalau yang dari manusia, ancamannya ini dalam sistem ya. Dalam dunia cyber juga ada hacking, cracking ya. Jadi hacker itu ada macam-macam. Ya, secara umum ada 2, ada hacker hitam, ada hacker putih. Kalau hacker hitam, dia kerjanya menjebol sistem, kemudian membuat dampak kerugian. Kalau yang putih, dia berhasil jebol, tapi dia nggak ngapa-ngapain di dalam. Dia sudah berhasil masuk, sampai situ dia kasih tahu yang punya. Nih, kasih tahu bro, gitu. Nih, sistemmu berhasil aku jebol. Nih, lubangnya ada di sini, silahkan ditutup. Nah, itu kalau dia putih. Kalau dia hitam, berhasil jebol, ngambil sesuatu dari dalam, bawa keluar, sudah gitu nggak ditutup lagi. Jadi orang lain bisa masuk juga ke situ. Ya, dulu pernah kejadian yang model-model kayak gitu, di mana misalnya di website ya, pemerintah terutama, dulu ada KPU yang sempat jebol, namanya web depaste namanya, tampilan websitenya dirubah. Di website kami, kampus kami juga pernah kena ya, tapi tidak di luar ya, tidak yang bisa diakses orang, ini malah adminnya
Admin sistem itu kan halamannya beda. Jadi pada saat saya mau klik update, mau ngupdate sistemnya, nggak bisa. Kalau diklik update-nya, larinya langsung ke situs lain, situs penjualan peti mati, peti jenazah itu. Nah, itu berhasil dia sampai ke dalam. Ya, tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuman ganti link aja. Jadi kalau itu diklik, bukan ngupdate, dia malah larinya ke website penjualan peti jenazah. Nah, itu salah satu bentuk peretasan ya. Kita sebutnya hack. Nah, kalau crack beda lagi. Kalau crack ini bukan hanya meretas, tapi dia ngubah di dalam. Contohnya mungkin kalian sering pakai juga nih kalau nginstal aplikasi di laptop. Pernah ada yang ketemu ada cracknya, ada aplikasinya terus ada cracknya. Pernah nggak? Ayo ngaku. Belum pernah ya? Taunya sudah ada Pak, terinstall semuanya sudah waktu beli. Crack ini menjebol yang seharusnya nggak boleh, gara-gara ada crack itu jadi bisa. Misalnya nih, ada aplikasi yang harusnya berbayar, kita kalau mau pakai aplikasi itu full harus bayar sekian dolar atau sekian ratus ribu. Dengan adanya crack itu aplikasinya kebuka full ya, kebuka full, dia kita tidak perlu bayar. Nah, ini salah satu bentuk pencurian, pembajakan namanya, dan itu melanggar ya. Nah, maka saya menyarankan gunakan aplikasi. Kalau nggak bisa beli lisensinya, jangan di crack, cari penggantinya. Ya sama kayak dia juga lah, kalau nggak bisa diapa-apain cari penggantinya aja. Ya. Apa contohnya? Kalau buat ngetik biasanya apa aplikasinya? Buat ngetik, Word ya. Itu harusnya beli tuh. Tapi nyatanya di laptop kita ada semua. Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Office. Terus ada yang pernah coba-coba buat ngedit foto di komputer pakai aplikasi namanya Photoshop. Pernah? Atau ngedit video pakai aplikasi namanya Adobe Premiere atau Ulit Video Studio atau Filmora dan seterusnya. Ada yang suka bikin gambar-gambar vektor pakai Corel Draw, ada yang pernah? Nggak pernah Pak, kami taunya pegang suntikan. Aplikasi yang saya sebut tadi itu semuanya berbayar. Itu ratusan dolar harganya satu, dan itu lisensinya untuk satu komputer aja. Jadi kalau kita beli lisensi aplikasi-aplikasi itu yang kita buat, kita pakai ya, terutama kayak saya memang di bidang IT, gambar vektor saya pakai buat bikin desain ya, ngedit foto saya pakai, ngedit video saya pakai, ngetik apalagi ya, bikin PowerPoint seperti ini ya. Tapi saya ini bikinnya nggak pakai PowerPoint yang ini ya, ini WPS Office, bukan Microsoft Office tapi WPS Office. Mungkin di HP-nya ada WPS, ada ya. WPS itu gratis terbatas, gratis terbatas. Jadi ada beberapa fitur yang dia kunci, yang kalau kita mau pakai kita bayar. Nah, tapi secara umum yang kita pakai itu semuanya dibuka sama dia gratis, yang standar. Misalnya bikin slide seperti ini, animasinya dan sebagainya bisa, nggak perlu bayar. Word-nya, kalau Word-nya namanya Writer, ya. Terus Excel-nya itu Spreadsheet namanya. Yang PowerPoint-nya namanya Presentation, ya. 3 itu jadi satu, namanya WPS Office, gratis makanya. Bisa kita pakai bebas. File installannya itu, masternya bisa copyin terserah bebas, nggak apa-apa. Tapi kalau Microsoft Office nggak boleh. Yang dari Microsoft harus ada lisensi. Nah, kalau ini nggak perlu lisensi. Ini kepake saya. Terus yang lain-lain buat ngedit audio juga ada. Belum lagi pemrograman yang lain-lain.
ya, buat ngoding. Nah, kalau dihitung-hitung harganya, harga softwarenya itu jauh lebih mahal, mungkin 2 sampai 3 sampai 4 kali lipat dari harga laptopnya. Kalau harga laptopnya katakanlah misalnya 7 jutaan yang standar IT ya. Standar IT 7 jutaan misalnya. Itu harga softwarenya kalau memang yang full pakai lisensi itu bisa sampai 21, 22 sampai 30 jutaan softwarenya. Nah, kalau saya nggak ada duitnya segitu ya. Lebih baik pakai apa? Pakai aplikasi alternatifnya. Tadi Microsoft Office bisa pakai WPS Office. Ada lagi namanya LibreOffice, gratis juga. Bahkan open source. Open source itu kalau orang punya kemampuan ngoding bisa bantu, misalnya ini salah nih tombolnya bukan di sini misalnya. Bantu diedit programnya, dipindahkan kemana, kemudian kita ajukan kepada ininya perusahaannya itu. Kalau dia setuju langsung dipakai punya kita. Namanya open source. Jadi orang semua bisa ikut bantu mengembangkan. Kalau buat tadi edit foto yang biasa pakai Photoshop ganti. Menggunakan apa? Menggunakan aplikasi namanya GIMP. GIMP ya. Terus kalau yang suka bikin desain pakai CorelDRAW bisa menggunakan Inkscape namanya. Edit foto bisa pakai open source. Dan ukurannya kecil. Yang buat statistik, hitung-hitungan ya. Bisa biasanya menggunakan SPSS. SPSS itu mahal. Ya. Bisa diganti dengan apa? Dengan PSPP namanya. Kebalikannya, ukurannya jauh lebih kecil. Penggunaannya sama. Fungsinya sama. Nah, seperti itu ya. Itu gambarannya. Ya, jadi ancaman dari manusia. Jadi jangan ini ya, nanti adalah di bagian terakhir cyber law. Ancaman manusia bisa karena sebab hacking, cracking, usaha akses tanpa izin dengan tujuan melakukan pencurian data atau perusakan. Ini ada garis bawah di sini ya. Akses tanpa izin dengan tujuan melakukan pencurian data atau perusakan. Kalau dia diizinkan, nggak apa-apa. Nanti ada tugasnya, namanya pentest ya. Jadi memang sengaja, nama pentest itu penetration testing. Jadi berusaha mencoba masuk ke dalam sistem tanpa izin, bisa apa enggak? Itu ada orang yang diperbolehkan, ada yang tidak. Yang diperbolehkan siapa? Orang yang memang bekerjanya untuk itu. Dia dipekerjakan oleh sebuah perusahaan, misalnya jaga sistem saya. Coba, kamu silahkan bagaimana caranya jebol, nanti mana bolongnya ditutup gitu. Nah, kalau seperti itu boleh. Jadi itu dengan izin ya. Kalau tanpa izin tidak boleh. Itu termasuk ancaman dari sisi manusia. Kemudian isi manusianya ya, memasukkan program ilegal seperti virus, worm dan seterusnya. Kalau pernah tahu sampai sekarang tuh masih rame itu virus namanya ransomware. File-file ini kita, dokumen PPT itu, Excel, PDF itu terkunci. Kita nggak bisa buka. Kalau mau buka bisa bayar. Buat mengembalikan datanya bayar. Dan nggak murah. Ya. Jadi bayarnya ke siapa? Bayarnya ke pembuat virusnya itu. Kalau mau datanya bisa dibuka, boleh katanya. Nanti saya kasih kuncinya, silakan bayar sekian. Bisa juga nih buat jadi pekerjaan ya. Pekerjaan haram tapi ya. Nah, kemudian kenapa manusia ini jadi ancaman juga? Karena skillnya terbatas. Ya, dalam memelihara data, rendahnya kesadaran tentang keamanan data. Contohnya kayak kalian aja lah. Ya. Punya laptop, lagi buka WA misalnya. WA web tahu ya. Di scan QR code-nya. Lagi terbuka seperti itu, laptop dipinjam kawan. Itu nggak di logout dulu. Ya. Langsung aja kan? Nih, si pinjam. Itu secara tidak langsung sudah membuka peluang terjadinya ancaman dari sisi manusia. Walaupun kawan sendiri hati-hati. Ya. Ya. Ini kalau di sini mungkin ya cara berpikir positif. Kalau di IT di kampus
biru, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena mikirnya macam-macam, kesana kemari, apalagi ada mata kuliahnya sistem keamanan. Sistem keamanan membahasnya apa? Iya gini, urusan jebol menjebol gini. Pasti setelah belajar praktek, ya kan? Sasaran pertama dulu kalau dipraktekin itu mesti kawan. Kalau enggak, misalnya buat jebol-jebol website misalnya, pasti kampus dulu. Mana lagi coba? Ya, website kampus coba dijebol kayak gitu. Ya. Jadi skillnya memang terbatas untuk memelihara sistemnya, keamanan data dan seterusnya. Lalu kesadarannya tentang keamanan data kurang. Kayak kalian pernahkah memperhatikan atau mengamankan data? Pasti pernah ya. Pertemuan lalu nggak ada yang nggak punya aplikasi e-commerce di HP-nya, terutama yang warna oranye, ya, yang hurufnya S, ya, pasti ada semua ya. Dan pernah beli, pernah sampai rumah barangnya, pastilah Pak. Ada juga yang nggak diantar-antar ternyata, jadi saya harus ke kurirnya. Dibilangnya orangnya tidak ada di tempat loh, alamatnya ke kampus, kampusnya hidup terus. Tiba-tiba nggak diantar, ya udahlah, ngalah kita ambil. Ada bungkusnya ya, dan di situ tertera tuh alamat, nomor HP kita, nama kita di situ ada. Iya. Pertanyaan saya, bungkusnya itu diapain? Bungkus paket itu diapain? Dibuang. Buang begitu saja? Dibakar. Selama ini selalu dibakar atau cuman di sini aja ngomongnya? Nah, gitu. Padahal dari situ bisa dapat. Kita buang itu kan nggak dimusnahkan maksudnya, ya, cuman diuyul-uyul ke orang Jawa sih bilang. Ya, diremas-remas gitu terus masukin bak sampah. Habis itu dibuang ke TPS. Di TPS ada yang bongkarin kan? Nah, banyak. Kalau ketemu orang jahat yang bongkar-bongkar itu, nah kebetulan selain dia sebagai pemulung, dia juga sebagai hacker ternyata. Wah, mana kita tahu? Dia nggak pernah tahu. Ya, ini diantara ini yang hobinya hacking juga kita nggak tahu, gitu ya. Nah, di situ dapat nama, nomor HP, jelas. Alamat sudah ada, jelas. Kalau orang mau buat jahat gampang, datangin. Apalagi lihat namanya, nama cewek nih. Wih, hati-hati. Nih, ancaman dari sisi manusia ya. Jadi setelah ini kalau ada paket yang masih bungkusnya masih belum dimusnahkan, tolong dimusnahkan dulu. Setidaknya di alamat kita, nama kita digunting-gunting lah biar. Tapi guntingnya itu jangan dibiarin gitu aja, misalnya begini. Sayat ini terus dibuang. Ya itu kan masih bisa dibaca. Ya potongin aja kecil-kecil di bagian identitas kita. Nah, setelah itu yang lainnya biarin aja, nggak apa-apa, digini-giniin nggak apa-apa, habis itu dibuang. Yang penting bagian data kita tadi diselamatkan dulu. Sampai situ ya. Nah, ini untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan data ya. Pertemuan lalu saya sampaikan bisa terjadi orang itu dapat identitas itu gampang. Ya, lewat foto-foto yang ada di media sosial kita bisa. Lagi foto depan rumah, ada nomor rumahnya, ya nanti ada statusnya yang menyebutkan begini-begini, terus ada foto-foto, bisa ketemu identitas. Ya, saya nyari lagi videonya nggak dapet. Ya, mau saya tunjukkan. Jadi begini caranya mereka mengumpulkan data itu, sehingga bisa diketahui. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, terus ya. Ancaman dari sisi perangkat kerasnya, misalnya ini kalau berhubungan dengan server dan sebagainya, komputer ya, suplai listrik yang tidak stabil dalam jangka waktu panjang. Kalau dia hanya misalnya turun sebentar, biasanya ada ngedip lampu ya, gitu. Itu tegangannya turun, habis itu normal lagi. Tapi kalau sering seperti itu bisa merusak perangkat. Hati-hati. Kalau perangkatnya rusak, otomatis nanti informasi tidak bisa diakses dan seterusnya ya. Kemudian penting juga tata letaknya. Ya, yang jadi masalah tuh karena tidak memperhitungkan dan tidak memperhatikan. Misalnya ditaruh di bawah sana, di tiang itu kan jebol tuh ya. Komputer taruh di bawah situ, selamat, nanti ganti merek tuh, kalau nggak ganti spek dia.
dengan yang lebih tinggi. Kenapa? Rusak, itu kena air. Di bawah AC juga sama, ditaruh. Memang betul dingin, tapi AC itu bisa bocor. Airnya bukan keluar ke pipanya sana, malah ke depan sini. Ya, nah itu bisa terjadi seperti itu. Jadi penempatannya salah juga beresiko ya terhadap keamanan. Naruhnya dekat jendela, sama. Dekat pintu, sama. Apalagi di luar, ya. Motor yang di dalam rumah dikunci bisa hilang, apalagi taruh di luar, kuncinya tinggal di situ. Wah, itu namanya sedekah buat maling. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan, sering saya lihat lewat di jalan itu ada ibu-ibu, bapak-bapak juga ya, parkir, ada sesuatu yang dibeli di warung pinggir jalan, kuncinya masih di situ, bahkan motornya masih hidup. Itu kalau ada orang datang lewat, tak langsung duduk gas. Nah, itu dari sisi keamanan sistem yang bisa kita implementasikan juga ke dunia nyata dan dunia gaib lah, gitu ya. Kemudian semua bentuk gangguan fisik yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perangkat. Gangguan secara fisik itu apa? Ada hal-hal yang tidak terduga, misalnya ya, kayak komputer kita di rumah atau HP kita lah, dipegang adik, dipegang anak, kalau kayak saya, dilempar sama dia. Itu secara fisik ya, karena dia pencet-pencet nggak mau, masih loading, nonton YouTube masih loading, dilempar, marah. Nah itu termasuk ancaman secara fisik perangkat keras ya. Lalu secara software perangkat lunak ada kesalahan sistem operasinya, memang sistemnya yang salah, di situ ada, bisa terjadi. Kemudian ngupdate program, bisa jadi ngupdate-nya ini nggak cocok ya. Seperti HP saya misalnya, ini sudah ketinggalan ya. Kalau saya update dengan program terbaru malah nggak jalan, akhirnya balikin lagi. Nah seperti itu ya. Lalu ada lagi uji coba gagal atau tidak selesai, kemudian menyisakan error. Jadi belum tuntas lagi proses testingnya, tapi sudah diimplementasikan, sudah dipublish. Nah seperti itu bisa terjadi ya. Apalagi yang aplikasi memang tidak ada sistem keamanannya sama sekali ya, nggak pakai password dan sebagainya, ya udahlah, sama dengan sedekah itu tadi. Nah, ancaman nature, alam ya, banjir, gempa, kebakaran, angin dan sebagainya. Kalau kayak kebakaran dalam arti yang tidak disengaja ya, misalnya ada konslet listrik atau kebakar karena sebab ada kebakaran lain, ikut kebakar misalnya. Tapi kalau sengaja dibakar berarti human letaknya, seperti itu. Nah, jenis serangan atau gangguan ya, setidaknya sebenarnya banyak ya. Saya masukkan ada 3 saja. Ada access attack. Nah, ini serangannya berusaha mendapatkan akses ke berbagai sumber daya komputer atau data ya, dengan cara apa? Sniping, spoofing, man in the middle ya. Kemudian brute force. Brute force itu berusaha menjebol password dengan cara kasar. Jadi ngetes dia. Ada sebuah file misalnya atau sebuah sistem, dia akan coba by system, dia akan nyobanya ini kasar tuh gimana? Misalnya dia pakai karakter A dulu sampai sekian karakter, dicoba A, habis itu B semua, tapi otomatis terus. Dan ini bisa berlangsung lama, bisa berlangsung sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai sebulan prosesnya, karena dia mau jebol ya. Jadi dia pakai kombinasi, nggak berhasil, ubah lagi kombinasinya, tes lagi, nggak berhasil, begitu seterusnya, bisa perlu waktu sampai berbulan-bulan itu. Ada yang punya kerjaan kayak gitu? Ada. Kalau yang dia itu mau ngerjain yang seperti itu, berarti targetnya ini luar biasa besarnya ya. Kalau hanya bisa menjebol dapatnya uang 1 juta, tapi berusaha mendapatkan 1 juta itu dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, saya kira kalau saya nggak usah aja lah ya, mending daftar ojol aja lah kayak gitu ya. Tapi kalau dia sampai berbulan-bulan mau melaksanakan itu, berarti yang dituju ini memang targetnya besar ya. Ada man in the middle, ini ada orang di tengah-tengah ya, ada orang ketiga ya, antara aku dan dia gitu. Ada lagi orang lain di situ. Nah nanti kita lihat.
Ada lagi modification attack. Ya, ini mengubah, dapat aksesnya terus mengubah data dengan cara tidak sah, nggak punya izin. Ya. Lalu ada denial of service attack. Ini melakukan serbuan akses, ya, sehingga menghambat sistem. Ada nggak tahu saya, kalian pernah ketemu apa enggak? Ada website kemarin bisa diakses, hari ini nggak bisa. Beberapa jam setelah itu bisa lagi. Ya, pesannya muncul di situ, bandwidth excessive biasanya, bandwidthnya habis atau bandwidthnya penuh gitu. Nah, itu terjadi biasanya karena ada serangan atau memang karena banyak yang akses, ya. Nah, denial of service itu tujuannya adalah apa? Menghambat, jadi serbu semuanya ke situ, akses semuanya, sehingga dia mandek, nggak bisa. Ya, contohnya kalau punya pagar nih ya, di depan situ, semua orang berjubel masuk ke situ, akhirnya apa? Nggak bisa masuk. Ya seperti itulah. Kira-kira gambarannya supaya mudah paham ya. Tapi ini nggak usah terlalu serius ya, nggak usah terlalu serius. Ini pengantarnya aja, sekilas. Tapi supaya menimbulkan kesadaran itu penting, keamanan data terutama dan keamanan sistem kita. Nah, ini model serangan ya, contoh-contohnya ada interruption. Interruption ini dia memotong, harusnya sampai ke sana komunikasinya dia potong, nggak nyampe. Ya, sehingga apa? Sehingga orang yang perlu data nggak ada datanya. Nah, seperti itu. Itu interruption. Diinterupsi ya, dipotong. Kemudian ada lagi interception. Interception ini mengakses data tanpa hak, dia nyadap. Data itu sampai ke B, tapi dia tahu juga. Ada yang begitu? Banyak tuh di YouTube ya, bagaimana cara mengetahui WA-nya punyanya si dia, misalnya dipasangnya apa. Jadi kalau ada WA masuk ke punya si doi, kita juga tahu gitu. Itu namanya apa? Intercept, disadap. Jadi sampai ke sana dan orang itu nggak tahu kalau itu, kita juga tahu itu dia nggak tahu. Nah, bisa seperti itu ya terjadinya. Kemudian modification. Kalau modification itu data aslinya ke kita, terus kita ubah datanya kirim ke sana. Jadi dia nggak tahu kalau itu tuh, dia merasa data ini asli dari si A. Si B ini taunya itu data dari A. Padahal sudah masuk ke E, dirubah oleh E, dikirimkan ulang. Nah, lewat alamat siapa? Alamatnya si A ngirimnya. Bisakah seperti itu? Bisa. Dan sangat mudah caranya. Kalau kayak kalian misalnya, saya tahu alamat emailnya, kemudian saya kirimi email fake, palsu. Saya kasih di situ ad-nya, ya. Kalau kita biasa kan Gmail, @gmail.com ya. Ini pakai ad-nya resmi, misalnya punya Betang Asiraya. Namanya apa? Akbit Betara, betara.ac.id ya. Misalnya emailnya dari humas misalnya, katakanlah seperti itu, atau misalnya adminnya sini, admin@akbitbetara.ac.id. Kalian kira-kira kalau dapat email itu percaya nggak? Percaya dong. Ya, di dalamnya itu ditulis ya, Anda langsung kami luluskan misalnya, atau misalnya semester ini nilai Anda lulus semua, jadi nggak usah kuliah misalnya. Emailnya dari itu tadi, percaya nggak? Kira-kira percaya, sebagian akan percaya ya, padahal itu bisa dibikin dan terkirimnya ke kita nerimanya memang itu admin@betara.ac.id, bisa dibuat seperti itu, maka hati-hati ya. Kemudian ada lagi fabrication itu dibikin-bikin aja ya, dibikin-bikin aja. Jadi si B ini seolah-olah dia menerima dari A, padahal A nggak ngirim apa-apa. Nah, seperti itu ya. Jadi ada model serangan, interruption, interception, modification, dan fabrication. Sampai sini nggak ada yang tanya kan? Contoh ya. Nah, ini bukan ngajari dan bukan memberikan inspirasi untuk berbuat seperti itu, enggak. Ya, ini maksudnya untuk belajar ya. Dan saya nggak mengedit videonya, jadi saya ngedit tuh hanya motong aja.
bagian yang perlu yang terkait dengan keamanannya aja. Itu yang saya ambil, sisanya yang lain enggak. Jadi nanti harap maklum saja videonya seperti itu keadaannya. Jadi kalau ada pakaian yang kurang sopan misalnya gitu ya, nah saya nggak ngedit, karena kalau diedit nggak kelihatan ininya apa pesannya yang mau disampaikan itu apa, nggak kelihatan ya. Coba kita lihat, bisa di play apa enggak nih? I have identified some CCTV here, so I can like see what's going on. Ini yang saya ceritakan kemarin. Okay, let me show you. Okay. Kenal ya? Loh, Stop. dia bisa dapat kamera CCTV di Ukraina, Wait, orangnya di Indonesia. Wait, can you Dia show bisa me kendaliin. again? Nah, itu live tuh, tangannya Yeah, diangkat that's you. dan Can dia you? sedang angkat. Where you guys from? Termasuk yang bagus ya, Oh, jadi iya. kata-kata nama kota, nama ini di beep sama dia bagus. This is my You do? sister. That's your sister? Who's the other girl? My best Obviously friend. not my sister. Oh my gosh, We're two pretty friends best as well. friends. Never Oh, seen you're them my before. sister. Tuh, dia muncul di situ. Ini kalau di sini modalnya apa berarti? Interception. Yes, I remember. You're my sister. What? Enough I'm about your the girls. long-lost Can I get your father. snap, little Don't you guy? remember? I mean, big guy. I mean, my boyfriend. Birds on here. Am I sexy? Dia bisa masuk ke akun Ome TV Wait, orang lain. who is? Honestly, the guy in the middle, Taha, he might Tapi nanti watch dijelasin you, but sama dia I ya. know damn well the two girls don't watch you. Great. Hi. Oh my god. Oke, buat teman-teman yang belum mengerti dengan konsep video ini, jadi intinya aku menjalankan dua Ome TV secara bersamaan dan aku menghubungkan dua orang yang berbeda menggunakan suatu program. Jadi mereka bisa ngobrol secara normal, tapi mereka nggak tahu kalau aku sebenarnya ada di tengah percakapan. My toy is about. I mean, there's actually like another thing that she can do, like especially if you are ignoring me like that. I can ask her to do something crazy. Like what crazy? Do you have a phone with you right now? Yeah. Do you want to see how crazy the toy can do to that phone? Yeah. Are you sure? See, look, you don't pay attention to me. Why? Whatever. Just show me what your phone thing can do. Lock your phone like that? Lock it? Okay. Lock like this, right? Cool. So now do something like this. Okay. I know that might sound kind of weird, but this one, okay? Maybe more like this, like up like that. That's better. I think that's a better angle. Alibaba, can you please open her phone camera? Opening the iPhone camera. No, that's it. That's it. I'm done. What? I have So no clue. hold away. So you live in right? Yes. Yes. Have you ever been to somewhere, you know, this place for example? What the f? That's my house. How do you know that? Have you been to that house before? That's my house. Oh, that's your house. Wow. So you are hold on. How So are if, you- hold on. So if that's your house, you're a rich person. No, I'm not rich, but how do you know Wow. that? I'm dreaming or what? Yeah, I mean, if you're not rich, why do you have a CCTV in your house, like in your room? Why? How do you know that? I told you you're rich and you have a CCTV in your room, right? Yes, Right. I Yeah. do. Why, It's yeah. just- Why? Why do you have a CCTV in your room? It's just I mean, what the f? Oh my gosh, dia kabur guys. Bentar guys. Kayaknya ini masih nyambung guys. CCTV-nya dia nggak bisa ngedenger guys. Kita putusin dulu ya sambungannya. Sepi ya, Oh, masih nyambung. cuy. hening.
Hati-hati. Wait. Wait. Hello? Can you hear me? Hello? Can you hear me? Yeah. Yeah. Don't worry, please. Don't be scared. What do you mean? You know everything about me. You know everything. I'm scared of you. Please, don't be scared. I was just playing the whole time, okay? But how do you know everything? Yeah, I mean, wait, so do you have a phone with you right now? Yeah. Okay, can you show the screen of your phone to the camera like this? Yep. Show it real quick. Alright, cool. So, I'm gonna ask this to you, okay? Ya, bisa If kita there's lihat ya. anything happen to your phone, Orangnya yang satu di Can I Indonesia, see satu the di screen negara again? lain. if Yeah. there's anything happen to your phone, it's not my fault, okay? I have your consent, okay? Okay. Yeah. Really? Tapi layarnya bisa dikendalikan Yeah. dari jauh. Yeah. Go ahead. Okay, wait. Watch. Watch this real quick, okay? Yo. Watch. No, don't freak out. Okay, Just show it. okay. Just show it. Hold on. What the hell? Yo. Wait, don't freak out. Just show it. Okay, just show it. Okay, that's my channel right there. Subscribe. Yeah, there you go. Oke, seperti itu kira-kira. Kebayang kira-kira? Kalau kita connect ke internet, bahkan di video yang lain dia nyebutkan kamu pakai koneksi ini katanya. Kalau kita di sini operator ya, boleh jadi operator itu sebetulnya jebol yang di sana ya. Jadi dia bisa masuk. Pernahkah terpikirkan oleh kita tuh seperti itu? Bahwa kita nih enak aja, apalagi ada wifi-nya, wifi gratis. Udah connect aja di mana-mana, pokoknya connect aja. Ke rumah kawan atau ke mana, tempat umum bahkan ada yang sering ke kafe nih. Kan ada tuh di situ wifi-nya gratis ya kan. Mana tahu di situ ada hacker lagi duduk lagi ngopi, dia pakai HP-nya dia aja. Data kesedot semua. Nggak tahu kita. Ya. Maka kepentingan kita terhadap data itu perlu diperhatikan tadi. Ya. Terutama data-data pribadi. Pertemuan lalu saya ceritakan. Saya sama alumni yang duduk di setelah sholat asar itu duduk di itu musola di terasnya, duduk bertiga, saya, teman saya satu, dosen juga, sebelah sana alumni kami, cuman dia alumninya S1-nya aja, kemudian S2 dia di Jawa, ngambil prodinya adalah digital forensik, ya urusan gitu-gitu ya, lagi duduk enak gitu, tiba-tiba dia ngomong sama kawan saya, "Bang, ini foto-foto abang lah." Dilihatin di laptopnya. Iya. "Wah, dari mana kamu dapatnya ini?" "Ini dari HP abang." Katanya. Dia lagi pegang HP memang. Nah, artinya dia hanya menyampaikan sebetulnya hati-hati terkoneksi dengan jaringan umum. Seperti itu. Nah, terus saya bilang, gimana kalau misalnya saya pakai koneksi sendiri? Pakai paket data saya sendiri? Tetap bisa katanya. Tetap bisa dimasuki orang, tetap bisa. Contohnya katanya itu nggak kerasa habis paketnya. Hati-hati itu katanya. Jadi kita beli paket sekian, kebiasaan kita kalau saya nih 2 giga itu 1 bulan. Kecil banget ya. Karena apa? Karena saya ke kampus ada wifi, ke rumah ada wifi. Jadi hanya buat di jalan aja. Ya, hanya buat di jalan aja itu paket 2 giga, makanya bisa kadang-kadang bisa nggak habis 2 giga. Karena diaktifkan wifi-nya ya, jadi ketemu ada wifi, langsung connect wifi dia. Kan terganti tuh koneksinya, jadi kan nggak kepake paketnya. Nah, kalau selama ini tuh misalnya saya seperti itu 2 giga dalam sebulan, tiba-tiba cepat banget habisnya. 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama memang saya pakai, dalam arti nggak pakai wifi. Yang kedua, ada sesuatu. Mungkin HP saya nggak secara langsung, mungkin orang itu mengakses HP saya nggak secara langsung, tapi ada aplikasi tertentu di HP saya yang mengirimkan data terus, misalnya. Karena setiap lalu lintas data itu terhitung tuh berapa kilobyte-nya, dan itu akan mengurangi terus kuota kita. Paket data itu akan berkurang terus. Nah, seperti itu.
Atau pulsa tiba-tiba habis, bisa juga. Kenapa? Paket habis, akhirnya dia pakai pulsa, seperti itu. Jadi kebayang tadi ya, kamera dari negara lain aja bisa dapat. Nah, saya sebetulnya khawatir juga, kita punya kamera CCTV kan banyak di negara kita ini, buatan negara lain, dan itu bisa diakses secara online. Ada nggak kemungkinan bahwa negara lain itu bisa melihat juga CCTV kita, bahkan nge-record langsung? Ada kemungkinan nggak? Besar sekali kemungkinannya. Orang mereka yang bikin, kalau yang bikin, ya kuncinya dibikin 2 kan bisa. Ini seperti ini kunci 1 di sini ya. Itu yang kita pegang kuncinya. Kalau dia bikin 1 lagi sebelah situ, paham ya? Nah, penting untuk mengamankan data. Rame ya belajar ini ya. Apalagi nonton video, diam semuanya. Ya. Nah, ini potensi kejahatan di internet ya. Ini menurut Propray ya, Ricardus Eco Intelligence ya. Gambarnya saya ambil dari situ, dari pngwing.com. Jadi internet user, pengguna internet semakin banyak ya. Kemudian nilai transaksi semakin besar. Bayangkan aja di internet itu sekarang nilai transaksinya sehari itu bisa berapa? Bukan lagi miliaran, yaitu triliunan sudah. Bahkan bisa billion ya. Kemudian frekuensi interaksinya semakin sering ya. Ini penggunanya semakin banyak, kemudian jumlah transaksinya, nilai transaksinya semakin tinggi juga. Ya, ini ditunjukkan dengan panah ke atas, artinya meningkat terus ya. Lalu interaksi kita, frekuensi interaksi kita dengan internet itu hampir tidak ada jaraknya lagi. Seperti ini dalam keadaan pakai paket nih. Ya. Ini dalam keadaan terkoneksi internet. Kenapa? Karena aplikasinya itu akan, terutama aplikasi email ya, terus media sosial, itu dia sekian detik atau sekian menit dia akan connect ke server, nyariin ada masuk lagi nggak, email masuk ada nggak, ada WA masuk apa nggak, dia gitu. Ada 2 caranya, bisa secara pasif dari sininya yang aktif atau dari servernya. Ketika ada nerima dia akan ngirim gitu. Ya, kemudian jangkauan komunitas ini semakin luas ya. Lalu tujuan penggunaan dari internet itu meningkat juga, bukan hanya buat kirim email saja sekarang ya, buat ngirim yang lain-lain juga bisa ya, termasuk ngirim virus dan sebagainya bisa. Nah, nilai dari internet itu yang semakin tinggi itu juga diikuti dengan kenaikan dari ancaman, serangan, dan kejahatan. Jadi dengan meningkatnya teknologi, semakin meningkat juga peluang positif, itu yang negatif juga ngikut. Contohnya apa ya, nggak usah jauh-jauh, di internet itu ada yang positif, ada yang negatif, itu aja ya. Ini tadi social engineering ya, rekayasa sosial. Ini tindakan penipuan ya, tapi ini di dunia cyber ya. Ada lagi social engineering itu dalam rangka untuk mempengaruhi, bisa ya, mempengaruhi ke sisi positif. Nah, yang kita bahas ini ke sisi negatifnya. Tindakan penipuan ya, untuk mengungkap informasi, kita ini diarahkan supaya kita ini mau buka informasi kita ya, atau melakukan tindakan tertentu ya. Nah, gagasan utamanya adalah mengambil keuntungan dari kecenderungan alami dan reaksi emosional dari korban. Ini yang kena rekayasa sosial, social engineering ini adalah yang biasanya lagi emosi, lagi kepengen sesuatu yang dicari, tiba-tiba dapat pesan yang ngarahnya ke situ. Tertarik nggak? Lagi pengen tas, tiba-tiba dapat WA, dapat email misalnya, ini ada tas gratis katanya. Kira-kira klik apa enggak? Kira-kira diklik apa enggak? Kecenderungan alami seseorang akan ngeklik tuh. Nah, bentuk-bentuknya banyak ya. Nanti kalau slide-nya habis berarti kita selesai ya, nggak nunggu habis waktunya ya. Habis ini ada masuk lagi? Oke lah.
Ya. Ada baiting atau clickbait istilahnya, sering kita lihat itu. Apalagi di YouTube, waduh, yang namanya clickbait. Kita ini mengharapkan informasi sesuai dengan judulnya itu, dengan thumbnailnya itu, ternyata nggak ada sama sekali. Ada monyet kakinya 3 katanya gitu. Kan dikasih di thumbnailnya seperti itu, di judulnya seperti itu. Kita play videonya 20 menit lagi. Tungguin dari awal sampai akhir, nggak ada. Nah, penipuan. Kita tertariknya klik, kenapa? Kecenderungan alami kita seperti itu. Kita rasa penasaran kita itu harus terobati atau apa sih namanya ya, terpenuhi lah seperti itu. Ya diklik, ternyata yang kita harapkan itu nggak ada. Namanya baiting, kasih umpan. Ya, ternyata dimakan umpannya. Ya, seperti itulah kita. Ya. Nah, saya sekarang sudah mulai paham. Judul seperti ini nggak usah dipercaya dulu. Kalau mau lihat-lihat aja, kalau enggak ya enggak, gitu aja. Tapi tidak usah berharap sesuai dengan judulnya gitu loh. Kita tuh sudah di dalam hati sudah, ya paling nggak seperti itu. Tapi nonton aja lah, nggak apa-apa gitu. Setidaknya tidak terlalu kecewa karena kita sudah punya apa seperti itu ya, sudah ada persiapan lah bahasanya gitu ya. Daripada kita berharap sama sekali, ternyata janjinya dia tinggal janji aja. Ya. Jadi dalam hubungan juga ternyata bisa ada baitingnya. Ada lagi phishing. Ini phishing di sini bukan mancing, bukan mamisi atau mamisi, ya mancing ya. Mengelabui ya. Ini mengambil informasi dari korban, biasanya berupa email atau teks untuk mendapatkan informasi. Dikirimi email tadi misalnya ya, apa ada dapat tas gratis dan sebagainya lah. Kita klik. Ternyata dari situ ada yang secara langsung bisa narik data, ada yang enggak. Kita tuh secara otomatis diarahkan ke download aplikasi. Ya nanti kita lihat ya. Kemudian ada email hacking atau kontak spamming. Ini rame dan sering. Peretasan dan penyampahan. Maksudnya gimana Pak penyampahan? Ngirim email ke kontak korban seolah itu berasal dari korban. Jadi saya misalnya kebetulan yang kena email hacking ini, email hacking dan kontak spamming. Semua yang ada di kontak saya itu dapat email dari saya, padahal saya nggak ngirim. Nah, gitu di spam. Dan isinya biasanya promosi. Promosi apa? Yang paling sering itu adalah obat yang saya ketemu ya. Nah, terus pornografi. Itu paling sering. Kemudian ada pretext ya. Pretexting itu dalih, cerita, drama yang menarik untuk menipu. Pernah dapat ini nggak SMS dulu ya? Ada orang ngomongnya punya warisan banyak. Terus dia mau cari yang pegang karena mau mengalihkan harta itu dari luar negeri. Dia nyari orang di Indonesia buat menerima. Nanti akan dikasih sekian persen. Pernah dapat email, bukan email itu ya, itu SMS dulu. Pernah dapat? Percaya nggak? Nggak percaya. Siapa saya, siapa dia gitu kan. Kemudian ada kompensasi. Dia nipu dengan cara pertukaran sebenarnya tidak adil. Misalnya Anda akan dapatkan ini, tapi Anda harus begini. Nah sebenarnya kita rugi. Ada yang seperti itu. Bahkan itu sering terjadi. Ya. Phishing melalui voice. Kalau tadi phishing pakai P, ya ini pakai V. Ya, ini menggunakan suara. Jadi saya ceritakan dulu pernah kejadian, dan ini mungkin termasuk hipnotis juga ya. Jadi ada tetangga lah dulu di rumah lama dulu di seberangnya PU itu, seberang kantor PU itu kan di bawah tuh ada pasar PU ya. Dulu rumah kami di situ, kebetulan ada tetangga yang kenal, terus kami sudah pindah. Kebetulan pada saat itu anaknya kecelakaan meninggal dunia, tapi dapat asuransi. Ya, datang bertamu ke rumah kami, ditelepon orang. Itu kejadian hari Minggu. Ya, ditelepon orang, menginformasikan itu dari bank orangnya. Nggak logis ya? Bank nelpon, teleponnya nomor biasa, nomor HP, terus hari Minggu. Ya, awalnya tuh nggak curiga ya, karena si tetangga ini ibu-ibu nggak paham urusan itu, diserahkan ke adik saya teleponnya, ditelepon dibantu. Intinya adalah
sampai pada kalimat, nih kami mau ngirim uang katanya mau ngirim uang dari sana ya, tolong disebutkan nomor kartunya. Nah, nomor kartu adik saya, kartu ATM, uangnya nggak sampai 100.000 sisanya waktu itu ya, disebutkan nomornya. Ya silakan dipencet Pak katanya, itu nomor pinnya untuk dibuka biar kiriman bisa masuk. Dipencet sama dia diikutin HP Bahari yang ada tombolnya. Nah, dipencet di situ. Terus sudah Pak, sudah. Kata dia, saya sudah. Nggak bisa nih Pak, tolong disebutkan pinnya katanya. Sudah mulai itu. Disebut. Sudah kejebak itu ya. Menyebutkan pin. Nomor kartu sudah dapat. Pin sudah dapat disebut. Angkanya berapa, sekian-sekian. Setelah itu, nggak beberapa lama, nggak bisa Pak nih katanya. Saldonya sisa sekian uangnya katanya. Ya memang segitu. Nah ketika itu langsung saya lagi di depan komputer tuh lagi ngetik atau apa lupa saya itu. Saya kasih tahu, udah tutup aja. Ya, karena kan kedengeran tuh. Ya sambil ngomong. Nah yang seperti itu, udah tutup aja saya bilang. Itu kena hipnotis itu. Cerita ini sampai kita karena pengen bantu, tadi bantu tetangga supaya dia dapat haknya lah gitu, asuransi. Ya seperti itu, ada aja orang berbuat jahat ya. Nungguin ya. Ini contohnya. Nih, kirimin mama dulu pulsa 50.000 sering. Tahu ini ya. Aduh, Bapak lagi di kantor polisi, tolong kirimin pulsa ke nomor ini katanya. Iya, sering ya. Lah ibunya ada di sebelah. Lucu juga tuh, ada teman saya. Kebetulan bapaknya beliau tuh sudah meninggal. Dan tiba-tiba dapat SMS kayak gitu. Tolong kirimin bapak pulsa. Bapaknya sudah meninggal. Ada juga, ini contoh yang seperti ini nih. Ya, minta isiin pulsa dan sebagainya. Ya, nipu-nipu nih. Dan kita dibuat merasa tidak enak. Buktinya apa? Seperti ini. Nih. Dosen kita atas namanya, tapi nomornya lain. Jadi jangan percaya nanti ya, tiba-tiba dapat WA dari saya misalnya mengatasnamakan saya yang bukan punya saya. Tiba-tiba minta kirimin sesuatu, minta kirimin nasi bungkus misalnya gitu ya. Jangan percaya. Ya. Jangan percaya. Saya sering itu, Anda dapat uang sekian ratus juta, ambil aja saya bilang. Atau kalau enggak saya jawab, nggak usah nipu tukang tipu, saya bilang gitu. Nih, sering ketemu gini ya, dari Shopee, dari Baim Wong pernah dapat? Oh, saya pernah dapat giveaway dari Baim Wong. Wah, kacau ya. Nih, pinjol, hati-hati. Tadi termasuk data yang dibungkus-bungkus paket. Hati-hati, itu bisa dipakai buat pinjaman. Terus ngopi KTP, hati-hati. KTP KK, hati-hati. Pastikan tidak ada kelebihan yang tertinggal di fotokopian. Karena syaratnya pinjaman online cuman KTP. Kalau rekening bisa pakai rekening saya. Ya. Yang nipu maksudnya. Ya, orang yang mau ngambil keuntungan nih, dia rekeningnya pakai rekeningnya dia, KTP-nya KTP kalian. Yang ditagihin nanti kalian. Dan itu sangat sering terjadi. Hati-hati. Ini masalah manusianya nih yang paling fatal. Ini lagi, kalau di email ya, ini ada verifikasi. Saya sering dapat kayak gini. Dari Grab dapat. Saya nggak pernah mendaftar Grab. Jadi driver tuh nggak pernah. Tiba-tiba di email saya ada masuk. Silakan konfirmasi. Nah, ini kemungkinan ada dua. Orang mau berbuat jahat. Yang kedua, memang orang lain memang daftar, cuman salah ketik. Kebetulan emailnya ngetiknya itu sama dengan saya. Bisa jadi terjadi. Ya, dua kemungkinan seperti itu. Tapi tetap harus berhati-hati. Kalau merasa nggak ada daftar sama sekali, ya nggak usah diapa-apain, hapus saja kalau perlu. Ya. Nih, ada lagi di HP nih sering. Kalau lagi akses website, tiba-tiba langsung ke blok. Ada virus katanya. Tombolnya nggak bisa diklik tuh, cuman oke aja. Nah, di back nggak bisa.
Ya, apalagi HP sekarang tuh tombol home-nya tuh di layar. Kalau yang lama seperti ini bisa maksa nih, ngepost dia bisa. Langsung pencet aja seperti ini, dia langsung kembali ke depan. Kalau yang sekarang nggak bisa. Caranya gimana? Nah, di restart aja. Ya, sama ya, nih konfirmasi dan seterusnya. Ada lagi nih, subscribe dan unsubscribe email, hati-hati. Kita itu nggak ada berlangganan kemana-mana, tiba-tiba ada unsubscribe di situ. Hati-hati, jangan diklik, ya. Udah jam 9 aja. Lagi, nah ini yang baru-baru ini, paket. Tapi filenya APK. APK ini hati-hati, itu Android paket, itu instalan Android aplikasi. Terus ini juga sama, cek resi. Ya, ini penipuan. Ini undangan APK, jangan diklik, jangan diapa-apain kecuali memang dari kawan. Misalnya minta aplikasi ini. Ya, kayak tadi misalnya minta aplikasi WPS, misalnya kita punya, kirimkan. Kita yakin percaya. Tapi kalau dari orang lain, hati-hati tuh, seperti itu, surat undangan, APK. Ketika kita install, dia akan install seperti install biasa. Setelah itu dia akan minta yang namanya permission. Permission itu bahasa kita izin. Untuk apa? Untuk mengakses SIM card buat telepon, SMS. Dia minta izin ke situ. Kemudian dia minta juga ke galeri. Dia juga minta ke akses kontaknya langsung, bukan hanya SIM-nya aja, SMS. Kontaknya juga. Ya, itu hati-hati ya. Kalau kita oke kan semua, dia kerja di belakang. Nah, itulah yang terjadi. Kemarin sudah ketangkap ya yang kasus ini, penjebolan rekening. Sudah ketangkap mahasiswa. Memang cerdas-cerdas mahasiswa kita itu ya. Cuman disalahgunakan gitu. Cara kerjanya gimana itu? Apakah bisa aplikasi itu nyedot sendiri? Nggak bisa. Kalau nyedot sendiri nggak bisa. Yang ada itu terjadi adalah dia nyatet. Yang dia catat apa? Yang dia catat nomor kontak. Karena itu kan dipakai ke bank kan didaftarkan nomor HP itu. Kemudian username dan sandi dan password dan juga PIN. Jadi dia itu ngerekam apa yang kita pencet, angka berapa dia ngerekam, ke save, kirim ke dia. Nanti dia tinggal install aplikasinya. Yang dia pakai username dan passwordnya, dia kirim uang. Ditransfer, transfer. Kalau dia ngambil langsung nggak bisa, lewat transaksi dia, ya bisa lewat pemindah bukuan, transfer tadi, atau lewat pembelian dan sebagainya, pakai punya kita, rekening kita. Maka hati-hati. Pernah kebayang gitu? Punya uang misalnya 1M, amin ya. Nggak mau saya Pak, saya mau 1T, amin juga lah. Ya. Tiba-tiba lenyap separoh. Kira-kira apa yang terjadi dengan kita? Stres kira-kira ya. Setengah ya dari 1 triliun. 1 triliun itu nolnya berapa? 12 ya. 9 kan miliar. Pernah lihat uang sebanyak itu? Kalau saya pernah lihat di TV, di YouTube, pernah. Tapi kalau pegang paling tinggi itu 300 jutaan. Itu pun uang orang. Sampai sini ada pertanyaan? Ini nanti kuliah sampai jam berapa? Sampai jam 3. Hari-hari pakaiannya gini terus? Punya berapa? 1. Berarti nyuci dong. Ya. Bapak punya tutup kepala berapa? Dari kemarin itu aja dipakai. Ya 1 aja juga saya punya. Dan kebetulan saya senang pakai ini. Jadi beberapa hari nanti cuci. Jangan sampai terjadi nanti datanya dapat orang dipakai buat pinjaman online-nya, bahaya banget. Dompet pintar, KG, dia Anda sudah masuki H-1. Nih, ini kasar-kasar kata-katanya nih. Sampai nama binatang-binatang disebut-sebut juga. Saya dapat videonya itu yang mereka jadi operatornya itu, yang tukang tagih itu, yang nelpon-nelpon itu,
cuman kayaknya nggak bagus ditampilin ya. Jadi yang itu aja lah. Ini berupa WA nih. Nih. Ini yang disasar siapa? Bukan orang yang ngutang nih. Ya, kecuali yang ini. Yang ini orang yang pinjam. Yang ini nih orang yang jadi kontak darurat. Kalau saya nggak ngeset kontak darurat di HP saya. Ya. Jadi dia sampai bisa baca seperti itu. Aplikasi pinjol itu baca ke dalam-dalamnya sampai ke foto-foto kita tuh didapat sama dia. Jadi kalau nanti nggak mau bayar gitu atau nggak bisa bayar, disebar foto kita. Sudah dibikin captionnya sama dia itu lengkap semuanya. Ya tolong saya gitu. Fotonya foto kita. Tolong saya nggak bisa bayar. Kalau kita nggak pengen begitu. Jadi kita dipermalukan secara sosial gitu. Hukumannya sosial. Ini pinjaman online. Hati-hati. Nah, saya nggak tahu kalau yang di aplikasi e-commerce itu ada juga ya yang bayar nanti. Ya, tapi bayar nanti ini ngajarin buat ngutang. Sama aja. Ya. Kalau bagi yang muslim itu termasuk riba. Jelas. Kenapa? Karena harga yang dibayar sekian, nanti bayarnya bisa bulan depan itu sudah berubah. Nilainya naik. Itu riba. Ya, ini yang penjaminnya yang ada di kontak darurat yang di WA. Nih, suruh bayar nih. Beliau pelanggan, ya tidak bisa menghubungi beliau, berarti kan orang lain yang ngutang. Lah kenapa kok kita yang jadi sasaran? Kan gitu ya. Ini sama. Kau penjamin sampai di gini-giniin juga kata-katanya. Nah seperti itu. Itu kalau dengerin dia lagi nelpon, ya sama itu. Yang laki-laki, yang perempuan, yang tukang tagihnya itu kata-katanya kasar-kasar semua. Ada yang sampai datang ke rumah bawa mikrofon. Ada. Ya, seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Data pribadi kita tadi dijaga. Nah, masalah terbesar keamanan ya, kurang atau bahkan tidak peduli terhadap isu keamanan ini. Ini saya sudah kasih tahu seperti ini. Masih ada yang tidak peduli, berarti bukan tanggung jawab saya ya. Nanti menyesal. Ya, memang penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Ya. Nah, kebiasaan berbagi pakai akun dengan alasan dapat dipercaya. Walaupun teman sendiri, logout dulu lah. Ada Facebooknya, biarin aja. Ya kalau ditulis macam-macam. Dulu ada nama aplikasinya, nggak usah disebut deh. Nanti kalian cari. Nggak usah disebut. Jadi kalau saya connect ke jaringan yang sama, misalnya di sini ada WiFi, ya, kita connect semuanya. Ada di antara kalian yang buka Facebook, Facebook yang zaman dulu, yang masih web ya. Kalau sekarang kan pakai aplikasi. Saya bisa tuh dengan aplikasi itu saya bisa buka akunnya kalian itu tanpa kalian tahu. Saya nulis, kalian nggak tahu. Saya bikin status, nggak tahu kalian. Bisa dulu. Nama aplikasinya nggak usah saya sebut. Ya, hati-hati ya. Kebiasaan berbagai pakai akun, ini kalau bisa dikurangi bahkan dihindari. Pakai akun masing-masing aja, walaupun menggunakan perangkat yang sama. Ya. Kemudian kalau pakai komputer yang dipakai bersama-sama, kayak di lab misalnya, terus praktek misalnya, yang ada loginnya, jangan disimpan. Jangan di-save di webnya itu, jangan. Kalau disimpan di situ, ada orang lain datang, baru diklik username-nya, password-nya sudah langsung masuk. Tinggal klik login, udahlah selesai. Ya, tinggal ganti password. Kalian nggak bisa akses lagi. Gitu ya. Enak nih ngajarnya, nggak ada yang tanya. Ya, pencegahannya. Jadi nggak bisa sendiri, harus semua ya. Semua orang harus punya kepedulian, meningkatkan kompetensi pengetahuan tentang keamanan ini. Setidaknya di sinilah saya bisa. Ini materi tambahan ya. Kalau RPS sebelumnya itu nggak ada, keamanan sistem nggak ada. Tambahan. Karena saya merasa penting. Semester kemarin saya ngajar ini 1 semester lagi, termasuk yang hack itu.
Ya, tenang aja kalau kita di sini aman. Ya. Kemudian dari si proses, keamanan itu dijadikan sebagai bagian dari proses bisnis. Ketika kita berinteraksi dengan apapun yang berhubungan dengan dunia luar, dunia lain, dunia nyata, dunia gaib, pentingkan keamanan. Baik secara fisik maupun secara non fisik tadi. Ya, secara fisik perangkat kita jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Secara non fisik, dalamnya, passwordnya dan sebagainya diperhatikan ya. Kunci terbesar dari HP kita itu adalah kunci layar. Karena kalau kunci layar ini kebuka, dalamnya kebuka semua. Ya. Jadi yang penting di sini sekarang itu bukan password akunnya, bukan. Password perangkatnya. Ya. WA-nya bisa masuk, Facebook-nya bisa masuk, belanja-belanja bisa. Kalau sudah kebuka nih, HP saya ini saya kasih kebuka, bisa diapain, bisa kirim WA bisa dan seterusnya ya. Nah, tuh. Kemudian dari sisi teknologi ya harus benar-benar diperbaharui, diupdate. Kalau ada update terbaru sebaiknya diupdate ya. Kalau perangkatnya memang mendukung. Kalau enggak seperti saya kasusnya balik lagi ke versi lama. Nah, satu hal yang perlu diwaspadai ya, ini ada cerita dari Ali Akbar ya. Ini mempermasalahkan dengan CP, kurikulum vitae ya. Kurikulum vitae telanjang. Memang CP kan nggak ada bajunya ya. Cuma yang dimaksud di situ adalah datanya lengkap. Bahkan yang tidak lengkap pun ada sedikit saja yang kita kasih itu bisa ditelusuri. Nih misalnya ya. Tanggal lahir sekian, nomor KTP-nya ini ya, tinggal di sini ya, nomor KTP-nya langsung diketahui nih, tinggal di Jakarta Timur misalnya nih ya, kecamatannya Bambu Apus, maka nomor KTP-nya yang ketahuan kan ini nih, udah dapat nih, tanggal lahir itu nomor KTP kita ada di situ ya. Kemudian ini nih 6 digit di depan itu ada negara, provinsi, kabupaten. Kalau saya tuh 6271, lupa saya selanjutnya 03 kalau nggak salah. Provinsi Kalimantan Tengah, terus kotanya kota Palangkaraya, ada kecamatannya itu 03 kalau nggak salah tuh, Jekan Raya. Ada 03-nya nggak? Ada ya, Jekan Raya berarti. Bisa dibaca tuh. Kita nuliskan alamat, gitu ya. Itu udah kebaca. Depannya itu 6 digit sudah kebaca juga. Nah, gitu ya. Wah, ngeri ya. Nah, terus seperti ini katanya, datang ke BPJS atau ke pajak misalnya gitu ya, input seperti ini, dapat datanya 0006, dapat nomor KTP-nya. Terus ambil foto dari CP-nya, lalu bikin surat pernyataan, lalu ke OJK, ke websitenya, minta print slick OJK, dapat tuh informasi keuangan, utang-utangnya berapa dan seterusnya. Lalu bikin eKTP, pakai data itu bisa muncul dalam 24 jam sudah bisa lakukan pinjaman online. Dianya, orangnya nih yang berbuat jahat. Beliau ini menceritakan kemungkinan seperti itu. Saya dapat uang, kabur, Anda dikejar-kejar debt collector. Ada yang sampai nangis di jalan itu, motornya mau ditarik. Yang kemarin kasus siapa namanya lupa saya namanya, yang mobilnya mau diambil itu, artis. Nggak ada ya, Clara siapa namanya? Ya, itu. Mau ditarik oleh debt collector. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan, tadi saya ingatkan, fotokopi KTP, KK, jangan sampai ada yang tertinggal di fotokopian. Mungkin bukan orang fotokopinya, tapi dia lihat itu misalnya ketaruh di mana-mana di atas meja, terus ada orang datang ke situ dipoto sama dia, sama orang lain yang punya niat jahat ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ini boleh diminum nggak? Boleh. Ini yang nyediain siapa? Oh, kelas. Nggak jadi ya. Kelas. Setiap dosen dikasih atau sampai siang nanti nih di sini? Oh gitu. Nggak enak saya. Lanjut aja ya. Nah, ini materi terakhir ya. Hukum cyber. Ya,
Cyber security tidak semata tidak dapat mencegah ya. Keamanan cyber saja tidak cukup untuk mencegah kejahatan yang ada di internet ya. Nah, negara kita tuh sudah sih nyusun ya, ada beberapa tapi tidak secara khusus nyusunnya. Ya, di samping itu efek jerahnya juga kurang. Efek jerahnya juga kurang ya. Nah, kita lihat cyber law itu apa? Nah, hukum cyber ya. Aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang per orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber. Jadi pada saat kita mulai terkoneksi dengan internet, pada saat itu hukum internetnya berlaku. Lah kita nggak tahu sejak kapan kita ini masuk ke dunia internet dan kapan kita keluar dari situ ya, karena nggak pernah keluar, selalu connect. Ruang lingkupnya meliputi hak cipta, tadi berkaitan dengan software tadi ya, hak merek, pencemaran nama baik dan seterusnya ya, penistaan, kejahatan IT dan sebagainya, itu banyak ya, nggak keluar di ujian ini pengetahuan ya. Nah, kenapa perlu cyber law? Karena ya kejahatannya semakin meningkat tadi ya, tren internet meningkat, value-nya, kemudian kejahatannya juga ikut meningkat, maka perlu ditegakkan hukum ya. Ada tindakan pencucian uang itu bukan uangnya dicuci ya, tapi mengalihkan supaya itu tidak, karena kalau mau diambil langsung nggak bisa, akhirnya dengan cara apa? Duitnya diambil dengan cara halus, pencucian uang itu ya. Lanjut saja. Ini aturannya yang digunakan adalah Undang-Undang Hak Cipta, dicabut oleh Undang-Undang Nomor 28 ya tahun 2000, ini 2012 ya. Di hak cipta itu termasuk mengcopy program komputer, itu melanggar hak cipta ya, kalau tidak ada izinnya. Jadi misalnya aplikasi yang berbayar tuh kita copy itu melanggar sebetulnya ya. Maka kembali saya sarankan kita menggunakan aplikasi yang sifatnya gratis, open source. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada Undang-Undang ITE, ini yang paling banyak orang kena ya, tapi masih pasalnya pasal karet, itu sudah sering dibahas di TV-TV ya. Nanti keadaan tertentu ini bisa dipakai pasalnya yang ini, tapi keadaan lain padahal kasusnya sama nggak dipakai yang itu, tergantung yang menerjemahkan ya. Undang-Undang ITE, pengakuan informasi dokumen elektronik ya, sah ya. Jadi kalau sekarang seperti KK misalnya, KK itu sudah nggak ada tanda tangan lagi dari kepala dinasnya, dia berupa QR sekarang ya. Surat-surat sekarang pakai QR semua. Nah, itu berarti dokumen digital sudah diakui sahnya ya. Pengakuan tanda tangan elektronik, kemudian sertifikasi elektronik, penyelenggaraan sistem secara elektronik. Saya nggak tahu kalau kalian ini sudah pakai sistem atau belum, nyusun KRS-nya manual. Kalau sudah pakai sistem itu ketika kita pilih sudah berarti sah sudah gitu ya. Ini yang dimaksud dengan penyelenggaraan sistem elektronik. Nama domain www dan seterusnya itu juga masuk ya. Kemudian HKI, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi, perbuatan-perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya, ini masuk dalam pembahasan Undang-Undang ITE. Nah, ini laporan polisi yang paling banyak itu dari Januari sampai November 2022 ya. Paling banyak adalah pengancaman, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik ya. Lalu ada lagi pemerasan dan lain-lain. Banyak ya. Ini laporan yang masuk.
Organisasinya yang terkait dengan cyber law di Indonesia ada Polisi Cyber, ada BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan lain-lain. Ada itu di unit-unit tertentu, misalnya di kepolisian ada unitnya, di di kejaksaan mungkin ada juga gitu ya, yang bagian sadap menyadap itu. Kemudian yang untuk IT itu di KPK juga ada ya, dan lain-lain. Nah, sekarang virtual police ya, hati-hati. Polisi cyber, hati-hati ketika nulis. Saya ke bagian sini aja ya. Cara kerjanya, polisi virtual nih dia patroli. Jadi akun-akun kita itu ya bisa dilihat mereka semua. Kemudian mereka menemukan ada uploadan, ada status dan sebagainya yang berpotensi melanggar pasal pidana. Lalu di screenshot, di capture oleh petugas, lalu dikonsultasikan. Ini bagaimana ke ahli pidana, masuk kategori ahli pidana atau tidak. Jadi yang pertama tadi ada potensinya, dia mencurigai ini ada tindak pelanggarannya di sini ya, kemudian di screenshot dikasihkan ke ahli, dilihat ini melanggar atau tidak menurut ahli ya. Kalau melanggar maka dikirimkan ke sana Bareskrim ya, kemudian melalui virtual police alert ya, peringatan dikirimkan oleh polisi ke akun secara direct, secara langsung, bukan lewat publik. Jadi dikontak secara pribadi, di japri, disuruh untuk menghapus ya, postingan yang melanggar tadi, disuruh menghapus dalam 1 kali 24 jam. Kalau tidak, selama 2 kali peringatan, kalau tidak dihapus juga, maka akan dipanggil untuk klarifikasi. Setelah klarifikasi tetap juga, maka dilakukan tindakan hukum. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Jelas semua ya? Nggak tahu jelas kah, enggak kah, paham kah, enggak kah, pokoknya saya sampaikan sudah. Tapi sepertinya tadi itu ngangguk-ngangguk sih. Nggak tahu ngangguk itu ngantuk apa gimana. Ada pertanyaan? Ada? Mengamankan diri sendiri yang penting. Gak usah ngamankan orang lain lah, sok-sokan jagain orang lain. Diri sendiri aja nggak kejaga. Secara sistem ya, silakan gunakan koneksi internet yang umum, sifatnya umum itu secara bijak. Lebih baik pakai koneksi pribadi. Jadi sudah saya sebutkan ya, jangan klik atau buka file atau link yang tidak jelas. Periksa riwayat komunikasi sebelum melakukan konfirmasi sesuatu. Ketika kita diminta konfirmasi itu, kita lihat dulu di atasnya, atau record kita nih komunikasi sebelumnya itu ngapain sih kita kok tiba-tiba disuruh konfirmasi gitu ya. Kalau tidak ada, nggak usah dilayani, biar aja, hapus saja kalau perlu ya. Kemudian mewaspadai aktivitas mencurigakan yang terjadi pada perangkat. Contohnya, HP saya nggak saya apa-apain, tiba-tiba pas dipegang gini berasa panas, hangat. Nah, itu ada sesuatu yang terjadi ya. 2 kemungkinan, memang sistem kita sedang bekerja, tapi itu kita perlu teliti juga. Selama ini apakah memang seperti itu? Pada saat kita biarkan saja seperti itu, beberapa menit setelah itu kok tiba-tiba hangat HP-nya. Apakah selama ini seperti itu, nggak diapa-apain kok tiba-tiba hangat? Kalau selama ini seperti itu, ya udah, berarti itu memang sistem di dalam. Tapi kalau baru-baru aja, baru beberapa waktu yang lalu seperti ini kayaknya gitu. Ingat-ingat kemarin pernah install aplikasi apa? Ya, ingat-ingat. Kemudian gunakan sandi yang kuat ya, berupa kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Capek Pak bikinnya, saya sukanya 1, 2, 3. Nggak apa-apa 1, 2, 3, tapi diketik SATU2TIGA gitu. Kemudian S-nya huruf besar misalnya, terakhirnya huruf besar, atau ganti pakai @ jangan pakai nomor HP, jangan pakai tanggal lahir, jangan pakai nama cowoknya.
jangan pakai nama binatang piaraannya, karena itu mudah dikenali, ya, mudah ditebak yang seperti itu. Oleh siapa? Oleh orang dekat. Jadi orang dekat itu juga perlu diwaspadai, ya. Tapi di sini baik semua kok. Ya. Iya nggak? Iya dong, nggak dijawab. Ganti sandi secara berkala. Berapa kali kalian ini ganti sandi? Nggak pernah. Dari awal itu aja. Terus semua akun sama itu juga. Sekali jebol semua. Ya. Diganti secara berkala, ya, misal sebulan sekali, 2 bulan sekali, jangan tiap hari. Kurang kerjaan kalau tiap hari ganti password, punya akun ada 10 kali ganti tiap hari lagi. Kira-kira 10 kali ganti itu berapa menit waktunya, ya. Kemudian update OS-nya, operating system-nya, dan aplikasi jika ada versi terbaru, ya. Kurangi, bahkan stop membuat status story yang berkaitan dengan diri dan aktivitas keseharian. Hari ini di sini, hari ini di sana, hari ini di sini, di sana. Orang tahu rumahnya kosong. Nah, begitu. Pernah kepikir seperti itu? Kalian kan maunya eksis terus. Kalau saya tuh nggak terlalu tertarik kalau saya. Ya. Foto juga jarang foto, ya. Kenapa? Memang kita tuh ingin terlihat eksis, ya itu manusiawi saja, tapi perlu diperhatikan, perlu diwaspadai, terutama misalnya ya yang punya anak, yang punya adik masih kecil-kecil, jangan terlalu sering dipost, ya. Sekarang kan lagi marak tuh penculikan anak, dilihatnya sering di sini kalian sama adiknya yang kecil itu ini Pak, ada orang yang tertarik, saya pengen anak kayak begitu. Nah, hati-hati jadi target. Oke, ya, ada pertanyaan? Ada nggak? Nah, ini betul ya, walaupun sudah nggak ada di tayangan TV, tapi memang betul. Pesan beliau itu memang betul ya. Kata Bang Napi. Pernah tahu Bang Napi? Nggak tahu ya, aduh. Memang anak zaman sekarang. Dulu ada namanya rubrik di TV itu tentang kriminalitas. Jadi salah satu orangnya yang ada di dalam itu adalah namanya Bang Napi. Jadi beliau itu yang menyampaikan pesan-pesan untuk tips-tips ya untuk keamanan, termasuk pesan-pesan seperti ini. Kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya. Ada orang niat jahat dari awal memang iya, ya. Tapi ada juga yang orang itu dapat inspirasi berbuat jahat, ya. Karena apa? Adanya kesempatan. Awalnya dia tuh nggak mau berbuat jahat. Tiba-tiba aja datang bisikan setan, ya. Lalu dia melakukan perbuatan jahat. Contohnya seperti apa ya? Tadi singgah di depan warung, turun dari motornya nggak dimatiin mesinnya, kuncinya masih di situ. Orang yang lewat itu awalnya nggak kepengen apa-apa, tapi pas ngelihat itu tiba-tiba aja. Nah seperti itu ya. Nah sama dengan di sistem seperti itu juga. Jadi ada orang yang memang sengaja mau jebol sistem, ada juga yang enggak. Kelihatan ada celahnya, masuk katanya gitu. Dah seperti itu ya. Tiba-tiba hilang saldonya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya sudah selesai ya. Nggak ada nih ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada salah, kekurangan, kekhilafan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Setelah ini kita bahas untuk bagaimana kita ke depannya ya.
Saya tutup dulu rekamannya ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.